Mulai kan? Hmm, Oke. Eh, ini udah mulai kan? Untuk sip. Halo teman-teman, di sini saya mau coba membantu kalian, mau membahas soal ini. Jadi untuk yang pertama itu ada soal untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah disebut dengan istilah. Nah, untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah disebut dengan ini disebut ya ini benar algoritma. Kalau programnya itu ya programnya, pemrogramannya itu bahasanya gitu, bahasa pemrograman yang kalian pakai. Kalau voucher itu kayak alur kalian menjawab soal gitu. Misalkan kalian mau apa dulu? Misalkan kalian mau mencari luas segitiga gitu. Jadi ada kotak nanti, nah ada input duluan gitu, kayak gitu. Saat nanti kalian harus ngapain dari inputnya gitu. Nah, gitu. Pokoknya ini bukan bukan ini. Kalau pseudocode adalah bentuk program atau yang bisa dibaca oleh manusia gitu. Kayak masih kalian membuat program tapi programnya itu dengan bahasa manusia gitu, yang mudah dipahami oleh manusia. Nah, terus lanjut ada yang soal yang kedua yaitu serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer adalah, nah ini benar, ini program, harusnya benar. Terus lanjut, yang ketiga ada annotate, oke sip, iris. Oke, yang ketiga ada yang termasuk ke dalam teknik penyajian algoritma adalah seperti di bawah ini kecuali, ya ini benar, ini uh, struktur Inggris ini nggak ada sama sekali ya. Yang Sudoku itu yang sudah kayak saya jelasin tadi yaitu program yang bisa dibaca oleh manusia, sedangkan flowchart yaitu alur kerja dari programnya tapi ditulis dalam bentuk diagram-diagram gitu. Terus kalau struktur chart ya ini ya ada chart gitu. Ada apa sih chart itu? Nah, program ya programnya yang pasti benar itu, ada yang pasti salah ini ya struktur Inggris karena nggak ada hubungannya dengan program. Yang keempat ada soal satu array berindeks dari 0 sampai 10. Text editor. Oke. Nah, sebelum bahas soalnya, kita harus tahu dulu itu apa array. Yaitu array itu adalah sebuah apa namanya? Kan kalau variabel itu nyimpan hanya, kalau variabel kita bisa nyimpan satu nilai gitu. Var gitu. Dia cuma bisa nyimpan satu nilai doang gitu. Nah, sedangkan array itu adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang sama. Nah, kalau kalian mau tahu dulu, kalian harus belajar dulu dasar-dasar pemrograman. Itu array itu adalah kumpulan dari variabel. Jadi sederhananya yaitu kayak jika kalian punya loker, misalkan kalian punya loker sepatu tuh. Nah, kita nyimpannya itu di dalam lokernya gitu. Tapi kita punya berapa? Ada tempat penyimpanannya itu nggak satu doang, jadi bisa ada beberapa tempat penyimpanannya gitu. Jadi kalau dari soal ini kita mempunyai array X gitu. Array X isinya itu ada 10, berarti ada 1 sampai 10. Berarti indeksnya itu dari 1, 2, 3, sampai 10 gitu. Nah, jadi setiap elemennya berisi huruf-huruf berurutan dari A sampai J, berarti gitu. Berarti array yang ke satu atau array yang dengan indeks ke satu nih, kayak misalkan kayak tadi, berarti di locker yang baris yang di urutan pertama itu nilainya A gitu. Nah, kalau yang di baris kedua atau yang di deret yang kedua ada B gitu. Sampai nanti di yang array yang ke 10, nah itu dia bakal nyimpan huruf J gitu.
satu huruf J atau karakter. Nah, biasanya kalau dalam komputer kita nggak nyebutnya huruf ya. Biasanya kita nyebutnya karakter. Nah, kalau kumpulan dari beberapa karakter kita sebutnya dengan string gitu. Nah, jadi kita dikasih suatu program yaitu fungsi swap. Swap itu apa? Fungsi swap itu adalah menukar gitu. Kayak kita nukar A dengan B, posisi A dengan B gitu. Kita disuruh ngapain dulu? Nah, ini yang pertama ini for I. Berarti kita untuk I dari 1 sampai 10 kita lakukan swap gitu. Nah, gitu. Nah, swapnya ini kan kita ada aturannya ya. Berarti kan for I 1 sampai 10 kayak tadi, berarti kita mulai dari 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 10 gitu. Nah, yang pertama itu kita coba untuk I-nya itu sama dengan 1 gitu. I sama dengan 1, maka kita lakukan swap XI gitu. X ke 1 berarti X yang ke 1 ditukar sama X 10 dikurang 1 dikurang I-nya itu 1. I-nya tadi 1 berarti 10 dikurang 1 ditambah 1 gitu. Oke, ditambah 1. Oke, nah berarti kita melakukan perubahan nilai atau menukar nilai yaitu array dengan indeks 1 dengan array dengan indeks yang ke-10 gitu. Nah, berarti array yang ke-1 yaitu A dengan array yang dengan indeks 10 yaitu J. Nah, berarti nilai A sama J ini tukar nih. Berarti yang awalnya tadi urutannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, jadinya J, B, C, D, E, F, G, H, I, A gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ini untuk I yang sama dengan itu. I yang sama dengan 1 gitu. Kalau untuk I sama dengan 2 gimana? Ya, kita lakukan lagi gitu. Kita lakukan lagi, nanti berarti ya kayak gini. Kalau yang 2 berarti yang array indeks 2 ditukar dengan 10 dikurang 2 ditambah 1. Berarti indeks yang ke-9 kan. Berarti hasilnya itu J, I, C, D, E, F, G, H, B, A gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya. Nah, dia bakal ganti tapi dari yang ini dari ujung ke ujung lalu ke yang ini sama ini gitu. Terus yang ini sama yang G, yang C bakal ganti sama G gitu. Terus yang D sama F, nah E ini nggak bakal ganti. Nah, coba kita lihat ya. Kalau dia udah ngelakuin 5 kali, kan ini arraynya ada 10. Kalau ya kita lanjutin dulu, berarti ada J, I, C, H, E, F, G, DBA gitu. Nah, ini yang 4 kali ya. Terus ada satu lagi yaitu C I kok C-nya 2 ya. Ini J salah. J J I C H bukan. G salah. G udah diganti guys. Ya belum. Oke. Hmm, H salah. G E F H D B A. Nah, terus yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang keenam kita lakukan JI, berarti yang di tengahnya ya, yang ini JI, G, E, F, ini F, E, H, D, B, A. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kalian lakukan lagi, atau kalian lakukan uh, untuk yang indeks dari 6 sampai 10, dia bakal balik lagi dong. Berarti A jadi A kembali ke indeks yang awal, berarti AI gitu. Atau dia bakal kembali ke indeks yang awal gitu. Jadi kalau dia melakukan penukaran sebanyak indeks yang dia punya atau di indeks dari array-nya, dia bakal kembali ke data yang sebelumnya gitu. Ayo kita coba aja kalau itu. Kita coba aja bikin programnya gitu. Oke, bentar. CD belajar. Salah. CD belajar CPT. Kita menggunakan ini ya. C++ apa?
SMA. Kode tes. Oke, kita coba aja. Input. Kalian nggak perlu tahu dulu apa ini, kalian harus belajar terlebih dahulu yang apa yang ada di dalam link yang saya kirim tadi. Kalian bisa belajar dulu. Nah, kita punya X array dengan ini nilainya itu I, A, I, A, B, C, D, E, F, G, A, I, J. Nah, kita melakukan perulangan sebanyak 10 gitu. For integer I 10 kali. Nah, kalau di sini sebenarnya array itu mulainya dari indeks 0. Nah, kalian harus pelajari. Tapi kalau yang di sana ya udah kita ikutin aja. Atau kita juga bisa mulai dari 1. Tapi nanti ada sedikit adjustment. Ada kita lakukan swap X yang ke I sama dengan X 10 dikurang I tambah 1. Nah, kalau di sini karena indeksnya mulai dari 0, jadi kita harus kurang 1 dulu. Gitu. Kurang 1. Terus ini kurang 1 juga, jadi X kurang I. Gitu. Udah. Jadi ini kita jalankan, kita coba cetak. For integer I 10. Oke, sip. Cout. XI itu habis itu cout yang lain itu. Coba kita jalankan tes cpt min o tes. Oh, salah, ini ada format yang salah. Oke, udah benar. Oke, kita jalankan tes. Oh, dia nyetaknya salah, saya menyimpannya dalam integer. Jadi dia mengeluarkan nilai dia di dalam ASCII gitu. Coba lagi. Nah, ini ya kan kembali lagi ke data awal gitu. Jadi kalau dia menukar apa namanya? Menukar posisi, tapi dia menukarnya sepanjang atau sebanyak data yang dia punya, dia bakal kembali ke data awal lagi. Jadi jawabannya yang ini A. Terus yang ini apakah potongan algoritma di bawah ini yang dihasilkan cetak juga pemandangan kocok. Nah, kocok 1 go get cool. Nah, di sini ini seharusnya soal bonus karena programnya ini nggak ada, program kocoknya ini nggak ada, jadi nggak bisa dijalankan. Nggak tahu kita mau algoritma itu kayak gimana gitu. Nah, di sini data di bawah ini yang tidak bisa melakukan operasi aritmatika gitu. Kalau integer ini adalah bilangan bulat, ini udah pasti bisa. Yang ini char ini juga bisa. Kayak yang tadi kita nyimpan sebuah karakter tapi dalam integer gitu. Jadi dia bisa juga kok kita melakukan penjumlahan, pengurangan. Word ini adalah versi kecilnya dari bilangan bulat ini, dari integer. Nah, kalau record itu kayak apa ya? Saya kurang tahu juga yang ini. Tapi pokoknya jawabannya yang ini, string. Karena string itu kumpulan dari beberapa karakter. Nah, contoh string itu adalah ini, tulisan ini, tipe di bawah ini yang tidak melakukan operasi aritmatika. Ini nggak bisa kita lakukan proses penjumlahan atau pengurangan dari kalimat ini, nggak bisa kan? Nah, jadi jawabannya itu C yang 6. Yang 10, perhatikan nyata program algoritma di bawah ini. Nah, ini masih dalam perulangan, for itu perulangan gitu. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, ini yang ini. Nah, kan kita ada melakukan for dari 1 sampai 3 gitu. Terus di dalamnya itu ada kita juga melakukan perulangan dari 1 sampai 3 gitu. Nah, misalkan I-nya itu ada 1, 2, 3 gitu. Sedangkan J-nya juga punya 1, 2, 3. Nah, yang jadi itunya sekarang
J itu berada di dalam I gitu. Jadi I ini, misalnya I untuk I sama dengan satu, dia punya J dari J dari satu sampai 2 3 gitu. Dari satu sampai 3. Jadi untuk I1 dia punya J1 sampai 3. Nah, untuk I sama dengan 2, J juga punya dia juga punya J dari 1 sampai 3 gitu. Oke, habis itu yang I sama dengan 3 juga punya kayak gitu. J sama 1, 2, 3 gitu. Berarti untuk setiap I ini dia punya J1 sampai 3 gitu. Nah, ini perintahnya kita ngapain gitu. Perintahnya write. Write itu kayak mencetak gitu. Jadi dia akan mencetak bintang ini gitu. Ya, kita lihat aja programnya itu. Jikalau I-nya itu 1, kita punya J1 sampai 3 kan. Kita lihat nih jawaban yang pertama, ada yang A ini 1, ya. Karena seharusnya yang dicetak di awal itu ada 3 buah gitu. Karena kita punya J 3 kali kan, 3 kali J gitu. Yang ini cuma 1, ini udah pasti salah gitu. Yang C juga udah pasti salah karena di sini yang untuk I sama dengan 2 nilai bintangnya enggak 3 gitu. Apalagi yang untuk I-nya sama dengan 3 gitu. Ini salah. Yang ini juga salah. Nah, kenapa salah? Karena di sini ada right line ya. Right line itu apa? Kayak fungsi enter pada keyboard gitu. Kita pencet enter, dia bakal ke bawah gitu. Jadi setelah kita mencetak 3 bintang, dia akan mencet enter gitu. Jadi jawabannya itu yang B. Yang E udah pasti salah karena ya satu-satu doang. Terus yang lanjutnya berikut ini adalah struktur algoritma untuk kasus pengkondisian. Pengkondisian itu if else ya, jika maka gitu. Mungkin kalian udah belajar juga di logika matematik. Ini jawabannya yang for, bukan. Yang ini sih. For, for while repeat. For ini perulangan, bukan untuk pengkondisian gitu. Kayaknya yang ini case. If else, terus sama case gitu. Case ini nanti ada switch case namanya. Kalian akan belajar juga. Jadi jawabannya ini C. Yang ke-9, tipe data yang mengandung bilangan bulat adalah, nah ini integer. Real ini bilangan float atau bilangan pecahan. String ini tadi kumpulan karakter atau dia kalimat kayak gini. Char ini karakter sendiri gitu. Jadi dia bukan nyimpan nilai bilangan bulat. Tapi sebenarnya char ini juga bisa kita ubah menjadi bilangan bulat. Tapi jawaban yang paling tepat mungkin integer ya yang di sini. Boolean itu dia bisa menyimpan nilai benar atau salah gitu. Tapi ya cuma benar atau salah doang. Jadi nggak bisa menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, terus yang ke-10 yang dimaksud dengan konstanta adalah ya kalian seperti yang kalian ketahui, konstanta itu ya nilai suatu nilai yang tapi nggak bisa berubah-ubah lagi nilainya kayak konstanta Avogadro gitu. Kayak kalian udah pasti udah belajar pi itu pi kalian tahu kan untuk mencari keliling lingkaran kan pakai pi itu adalah konstanta gitu. Jadi nilainya itu tetap nggak boleh berubah-ubah lagi. Oke, jawabannya A. Yang ini A ya. Terus 11, tipe data yang mana yang sanggup hingga 7.500. 7.500 ya. Word, ntar saya lihat dulu. Task Word, saya lupa ya. Word untuk batas. Oh, salah. Batas nilai Word. Tipe nilai tipe data Word. 4 bit Word. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau long integer dia udah pasti bisa, tapi kayaknya dia berlebihan banget sih. Integer juga cukup. Tapi kayaknya Word cukup. Integer cukup. Karena integer itu bisa menyimpan
maksimal dari minus 2 juta sampai plus 2 juta. Kayaknya Word lebih kecil dari itu. Kayak seharusnya jawabannya Word bukan long integer. Kalau long integer itu lebih dari 2 minus 2 juta, lebih dari 2 juta gitu. Nah, blok program yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu dan kemudian dapat dipanggil kembali adalah bukan prosedur tapi function. Jawabannya B, prosedur. Variabel beda. Terus blok program yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu, mengembalikan nilai sesuai dengan. Nah, ya ini yang jadi masalahnya bisa dipanggil pada program utama atau di fungsi main. Jadi bukan prosedur. Jadi jawabannya adalah function. Terus adalah lagi fungsi program berisi perintah-perintah untuk mengerjakan sesuatu dapat mengembalikan nilai sesuai dengan data tipe dan kemudian dapat dipanggil pada bagian program utama. Ya ini sama juga, ini function. Ini kan sama gak sih? Ya, ini function juga. Tapi nanti ada function yang void tipenya, jadi dia nggak bisa mengembalikan nilai gitu. Terus yang ini, nah ini kalian udah bisa sih kayak ngerjainnya. Perhatikan program algoritma berikut. C, redline, C, D. Hmm, Kenapa jika A sama dengan 23 B, maka keluaran dari algoritma di atas adalah. Oke, di sini kita disuruh ngapain? Oke, ini nih pengkondisian, atau dia apa perulangan dengan kondisi A besar dari B. Itu A kita nilai 23, B kita punya 4. Oke, kita coba aja. Kita brute force namanya. Nilai C awal adalah 0, B awal nilainya 0 juga. Untuk A sama dengan 23, B sama dengan 4. Untuk yang pertama kali, berarti 23 besar dari 4 ya, ini benar. Jadi kalau dia benar, maka kita bisa menjalankan yang di bawah ini. Terus perintahnya itu pertama A dikurang B gitu. Nilai A sama dengan 23 dikurang 4. Jadi ada 19. Terus ada C sama dengan C tambah 1 berarti C-nya itu ditambah 1 yang awalnya 0 ditambah 1 jadi berarti 0 tambah 1 jadi 1. Terus D sama dengan 0 ditambah B-nya 4 sama dengan 4. Terus karena A-nya sudah berubah nilainya tadi 19 berarti kita cek lagi 19 besar nggak dari 4. Ya ini besar juga. Terus kita lakukan lagi. Eh, kita lakukan lagi berarti nilai A-nya itu 19 kurang 4 sama dengan 15, yang C sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, terus yang D sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, kita bisa lihat dari polanya dari sini ya. Untuk yang pertama, dia bakal melakukan perulangan atau dia bakal, yang A ini bakal bertambah setiap saat bertambah 1 saat kita menjalankan programnya gitu. Terus yang D bertambah 4 setiap itu. Nah, jadi kita perlu cek aja berapa kali si while ini berjalan gitu. Kan A lebih besar dari B, itu syaratnya kan. Nah, kita bagi aja, berarti 23 dibagi 4 berapa? Misalnya terminal, kita hitung 23 bagi 4, hasilnya kan 5 ya, 5, hasilnya 5 kan. Berarti yang C ini kita kali 5 aja, 1 dikali 5 hasilnya 5, terus yang D jawabannya kan tadi 4. 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi jawabannya E ini udah benar. Oke, lanjut. Oke, ya, ya. Ini kayaknya bisa disebut juga prosedur ya. Tapi kayak ini rancu banget soalnya. Kan function juga benar. Kayak prosedur panjang ini bahasa apa namanya? Pascal, Pascal. Kalian nggak pakai ini lagi sih. Kalian bakal pakai S++. Biasanya nggak pakai. Hmm, Panjang juga ya. Soalnya berapa sih? Oh, banyak coy. Buatan program di bawah ini kita ngapain? Panjang ya. Apakah yang dihasilkan dari panjang 9? Berarti nilai
P ini 9. Oke, Z array integer. Jadi Z ini adalah sebuah tipe data array yang menyimpan nilai integer. Ini integer atau bilangan bulat. 0 sampai 9 kita lakukan A mod 5. Mod itu adalah sisa bagi. Soalnya mana sih? Ya P nggak berguna. Nah, hmm. Oh, oke. Oke, itu yang pertama itu ada for looping dari 1 sampai 9 untuk case A mod 5 atau A-nya ini dari sini, gitu, dari A sampai 5. Pertama A-nya 0 berarti Z 0 mod 5 hasilnya 0, Z 0 jadi 3, berarti disimpan dulu. Oke, Z 0 dengan 3, terus Z 1 sama dengan 1, Z 2 sama dengan berapa ya? Z 2 sama dengan 4, Z 3 sama dengan 2, Z 4 sama dengan 0. Terus yang Z5 sama kembali lagi berarti mod 5 hasilnya 0 berarti Z5 hasilnya 0. Nah, dia bakal berulang lagi berarti. Z6 sama dengan 1, Z7 sama dengan 4, Z8 sama dengan 2, Z9 sama dengan 0, Z ya sampai 9 aja. Terus ini oke. Dari Z9 sampai Z0 nilai X-nya itu kita tambah, kita kali dengan 3. Ya, A kurang B, A-nya mana ya? Oh, A. Ah, sama nggak sih sama? A-nya sih dari sini atau dari mana? Nggak tahu. Kayaknya soalnya salah. Ya udah kita lanjut dulu. Dengan berikut fungsi A, integer. Ini faktorial, kalian bisa lihat. Enggak, bukan. Ini ada polanya. Kalau n-nya belum 0, maka kita lakukan ini gitu. Kayak oke, 16 berarti A awalnya itu 0, A0 sama dengan 1, A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1 dikurang 1, 1 dikali A, A-nya 0, eh, oh ini A0, A0, berarti, oke, berarti A1 itu A n kurang 1 berarti ya kalau A1 ya 1 dikurang 1 dikali A yang ke 0. A yang ke 0 itu nilainya 0. Berarti A1 nilainya ini 0 nilainya ya. Berarti 1 dikurang 1 kali 0 ya berarti 1 kan. Terus A2 dengan 1 dikurang 2 dikali A1. A1 nilainya 1 berarti jawabannya -1. A3 dengan 1 dikurang 3 dikali N. Ini
N-nya 2 kurang satu, salah. Salah, salah. Oke, iya benar. Dia min 1. Oke, benar. Terus 3 dikali 3 dikurang min 1. Oke, berarti 1 dikurang 3 dikali 4 sama dengan min 11. 4 sama dengan 1 dikurang 4 dikali 4. Oh, saya salah, 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 salah. Bentar, A1 sama 1 berarti A2 nilainya itu dikali A1 berarti 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Oke, benar. A3 sama dengan 1 dikurang 3 dikali A2. Berarti 1 kurang 3 dikali A2 min 1 berarti 4. A4 sama dengan 1 dikurang 4 dikali A3. 1 dikurang 4 dikali 4 sama dengan min 15. A5 sama dengan 1 dikurang 5 dikali A4. A4 sama dengan 1 dikurang 7 ditambah 75. Tambah 75, berarti jawabannya 76. Oke, benar. 76, lanjut. Perhatikan program berikut. If X besar dari Y, maka ini struktur programnya salah sih. Harusnya Z ini berada di agak menjorok ke situ sedikit itu. Apabila diberikan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 5, Z sama dengan 8. Apakah output dari program ini? Kita cek dulu if X besar dari Y, benar nggak? 3 besar nggak dari 5, salah. Berarti kita nggak jalankan. Ini nggak dijalankan seharusnya karena dia di dalam ini kan. Kalau ini benar baru dicek ini. Gitu. Berarti T sama dengan X. T sama dengan X. Ya kan? Ini gimana sih? 3. Nggak ada ya? Ini strukturnya salah nggak sih? Z. Z besar dari ini. T sama dengan Z. Z 8. Oh. Oh iya benar, benar. Kayaknya yang ini berada di dalam ini. Jadi kalau dia benar kasus X besar dari Y, baru kita cek lagi nih. Yang ini. Kalau dia benar berarti nilai T-nya sama dengan Z. Kecuali T sama dengan X. Else yang ini buat cuman. Aduh ini programnya gak jelas. Nggak tahu. Tulis dia nggak teratur, jadi nggak bisa dijawab. Harusnya bisa dirumuskan. Jenis tipe data yang mempunyai elemen-elemen yang harus disebut satu persatu dan bernilai konstanta intiger sesuai dengan urutannya. Array, ini array, bukan yang numerasi. Yang disebut tipe data record. Yang A. Seharusnya yang A. Kalau ini array. Perhatikan prosedur coba berikut. Apa yang dicetak saat pemanggilan coba Z? Z, Z, Z. Dengan Z sebelumnya sudah dimiliki nilai 49. Oke. Z sama dengan 49. Berarti nilai 49 ini masuk ke sini. Berarti N yang ini nilainya 49 ya kan. Nah, kita cek. If N besar dari 0, maka lakukan ini. N div 3 gitu. Berarti div ini pembagian. Berarti pertama itu nilai N sama dengan 49. Karena kondisinya benar, N besar dari 0, maka N berarti 49 dibagi 3 berapa? 49 bagi 3. 49 bagi 3. Oke, jawabannya 16 sama dengan 16 karena dia menghasilkan bilangan bulat. Kita ambil aja yang bulatnya gitu. Lalu cetak
N mod 3. N mod 3 berarti 49, bukan. Berarti 16 modulo 3 berapa? 16 1, jadi 1, 16 mod 3 1. Berarti yang awalnya itu mencetak 1. Yang sini. 1, yang ini. Berarti antara B, D, E. Gitu. Jadi jawabannya itu ada 1, pertama, terus lanjut N mod N bagi 3. Berarti ya 5 kan. 5, N sama yang 5. 5, 2. Oke. 5 modulo 3 hasilnya 2. Sisa bagi dari 5 dibagi 3 kan sisanya 2. Jadi 2. Berarti kemungkinan jawabannya B atau enggak E. Gitu. Lanjut. 5 dibagi 3 jawabannya 1. 1 mau 3 jawabannya 1. 1 berarti ini masih yang terakhir nilai 0, 1 dibagi 3 0. Nah, jadi jawabannya E. Udah pasti gitu. E. Bahwa ini merupakan deklarasi fungsi yang tidak benar. Bahwa ini merupakan deklarasi fungsi yang tidak benar, yaitu ini string benar, string integer, integer string, fungsi baca yang ini salah. Karena dia tidak nggak ada parameter dan tidak ngasih tahu fungsinya itu tipe datanya apa. Jadi ini E. Ini kalian bisa lihat aja di sini. Melihat di sini karena apa yang beda gitu. Yang ini udah pasti beda. Yang di bawah ini merupakan deklarasi prosedur yang tidak benar. Prosedur baca. Nah, ini kurang tahu sih ini Pascal. Sebenarnya Pascal nggak perlu lagi sih. Ini lagi nggak sih? Oke. Berapakah baris keberapa yang harus diperbaiki sehingga program tersebut berjalan dengan benar? Nama saya program cons kata. Dia mau mengeluarkan apa sih? Kayaknya yang ini konsnya nggak ada nilainya. Baris 2 gitu. Kayaknya baris 2. Satu, ya, seharusnya by ini karena nggak ada nama konstannya. Prosedur SAL. Ini adalah penggeseran bits ya, kalian ini seharusnya belum belajar juga kan bits. Ini biner. Kalau yang tahu biner itu biner guys. Ini biner berarti I9 kan, 9 SAL. L berarti left. 9 apa sih bicaranya? 9 SAL. Saya lupa fungsinya. Oh, oke, caranya itu ya, 9 4. Nah, stop 4 terus 144 di 6 2 2 jawabannya 8. Nantilah kita belajar gitu bareng jawabannya. Ini biner
Kalian pelajari dulu dasarnya, nanti kalau udah ngerti baru kita bahas bareng. Oke, ini jawabannya 8. Fungsi ABC, integer, hasil integer. If A dan ABC sama dengan B. Else B, aduh ini rekursif ya. Uhu. Oke, untuk cek dulu. Ini nilai A-nya 12, B-nya 4. Oke, if A mod B. A berarti 12 bagi 4, sisanya 0 benar, berarti nilai A, B, C-nya itu B. Berarti nilainya udah pasti D gitu kan. Ini nggak bakal dijalankan lagi gitu. Terus lanjut, apakah penggalan program, perhatikan penggalan program bawah, program berikut. Variabel, bikin, terus itu eh, menghapus nilai kalau hasilnya itu pecahan gitu. Jadi misalkan 16,6, 16,69 atau berapa gitu. Dia bakal ngambil nilai 16-nya aja gitu. Oke, terus kita lanjutkan. I sama dengan 5, K sama dengan 0. K sama dengan tron square root, square root atau akar dari 5 berapa? Akar dari 5 itu kan 2, sekian. Jadi kita ambil 2 tambah 1 jawabannya 3. Ini udah benar. Dari deklarasi manakah yang benar? Nama, string, nomor, tipe. Hmm. Ini bedanya, oh di stringnya aja ya benar. Yang beda. Seharusnya yang B jawabannya. Karena string itu nggak perlu array. Dia sudah bisa nyimpan array. Ini jawabannya B. Yang termasuk tipe data bentukan adalah bentukannya apa? Eh, bentukan apa? Benukan. Nggak tahu soal gak jelas. Struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama. Ini array ya guys. Variabel adalah tipe data, benar. Oh bukan, bukan. Identifier, identifier. Ya, ini jawabannya identifier. Identifier. Sedangkan tipe data itu ya data apa yang mau disimpan. Tapi variabel ini adalah pembeda dari yang lain. Manakah di bawah ini yang menunjukkan penulisan kode yang benar? Kode barang, kode. Ini aturannya tidak boleh pakai titik, tidak boleh pakai tanda ini, tidak boleh pakai tanda aneh-aneh seperti ini, atau yang dibolehkan itu cuma underscore. Jadi kode barang, jadi jawabannya A. Fungsi faktorial ya. Jadi dari soalnya kita bisa lihat faktorial X, oh bukan. Oh ini fungsi pangkat ya sih, pangkat 5 pangkat 3, jadi jawabannya 125. Kita lihat dulu, if Y sama dengan 0, maka faknya itu sama dengan 1. Kalau dia tidak 0, maka X dikali fak X kurang 2, Y kurang 1 gitu. Jadi kalau fak 5,3, berarti 5 dikali fak 5,2, fak 2 itu ya 5 dikali fak 5,1. Jadi sampai nilainya 0. Nah, jadi jawabannya ini cuma 5, hasilnya itu 5 pangkat 3. Ini benar. Benar. Tipe variabel ekspresi manakah yang tidak dapat ditampilkan dengan right line? Oh ini nggak bisa. Tipe program di bawah seperti ini, program tersebut merupakan program untuk ini menukar nilai, jadi nilai temnya itu disimpan di dalam, nilai temnya itu bernilai A, sedangkan
A disimpan oleh B. Eh, oke. Oke. Ini menukar nilai sih, tukar dua bilangan bulat ini benar. Tem menyimpan nilai A, lalu A itu menukar dengan B nilainya, yang B menyimpan nilai A yang sebelumnya disimpan oleh Tem. Oke, ini benar, tukar dua bilangan. 5 diberikan program seperti bawah ini. Fungsi max AB. AB integer begini mencari maksimum dua bilangan bulat. If A max AB A. Oh, terus soalnya mana? Oke. Ya ini benar. Karena di sini udah dikasih tahu sih. Ya, tapi yang benar sih. If A besar atau sama B, maka jawabannya A. Kalau dia enggak, berarti ya B. Benar. Ini benar. Tipe data ini merupakan tipe data skalar ordinal. Nah, ordinal, saya kurang tahu sih. Coba cari sendiri di Google. Tipe data apakah yang hanya memiliki dua bentuk keluaran? Ini boolean, benar atau salah? Ini benar. Kalau integer, bilangan bulat, string itu karakter, kalimat seperti ini, char itu karakter, float itu bilangan, bilangan pecahan. Ini tipe data yang mempunyai elemen-elemen yang harus disebut satu persatu dan bernilai konstanta integer sesuai dengan urutannya disebut. Ini array, ya guys, array kayak tadi. Dan bernilai konstanta integer sesuai. Oh, oke, ini kayaknya salah, bukan array. Oh, ini kurang tahu sih, saya nggak tahu. Manakah yang relasi tipe enumerasi ini? Enumerasi ini apa, guys? Dalam Pascal, saya sih. Lanjut dulu, saya kurang tahu yang ini juga. Untuk menukar isi dua variabel integer, keduanya bernama X saja tanpa bantuan variabel lain adalah. Oke. Hmm. Hmm. Kita coba-coba aja lah. Nanti nilai kamu aja yang hasilnya nanti ketukar gitu. Manakah yang salah satu dari deklarasi di bawah ini? Yang salah, oh, manakah yang salah dari deklarasi di bawah ini? Ini saya kurang tahu juga, tapi kita coba cek. Seharusnya yang ini, karena nggak ada parameternya. Kalau Pascal, kalau parameternya kosong gimana ya? Seharusnya yang B sih, jawabannya salah. Mungkin ya, belum tahu benar dia. Deklarasi manakah yang benar? Ini sama kayak soal yang tadi, tuh coba cek lagi di atas. Jawabannya itu yang A, karena nggak ada arahnya ya. Diberikan program Pascal berikut ini. Read bilangan, jadi baca program, baca nilai. Terus, while ini artinya apa ya? Tidak sama ya. Ini tidak sama seperti ini. Tidak sama dengan nol. Maka lakukan ini. Bit, if bit, if bit sama dengan satu, then bit bill. Apa sih ini? Ini masih biner. Jelas. Ya jawabannya yang ini sih C. Atau enggak? Atau C atau enggak? Ini sih. Eh, bukan. Yang ini 60 seharusnya. 60. Soalnya, enggak. Bukan. Tahu deh. Jawabannya soalnya SAR. Shift, shift right. Jadi dia menggeser nilai bit yang kanan satu digit. Yang mengacu pada program berikut. Par, apakah tadi jika program data dijalankan
C sering bikin Toki memang hebat. A tambah B. If pos B besar dari nol, pos pos Pascal, pos Pascal. Saya fungsinya. Oh, pos itu jadi C atau B berarti Toki memang hebat. Posisi B besar dari nol kalau pos B. Apa sih? Oh, substring. Kok substring dari mana? Pos cons. Hmm, kebanyakan B. Error, error karena pos aturan fungsi pos kayak gini. Fungsi posnya tidak ada. Bentar. Ada jelas. Jika baris kelima ini digantikan dengan X tambah I pada output program tersebut. Oke, ini X tambah 1. Oke, ini karena dari 0 sampai 10, 0, dari 0 sampai 10 kurang 1 berarti 9, 1 sampai 9. Terus diubah jadi X tambah I. Jadi ya penjumlahan 1 sampai 9, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 9. Jadi jawabannya 45 ini. Udah benar? Apakah program apakah output dari program di atas? Oke, ini podcast increment ini ENC ini increment ya. Nambah. ENC increment ya apa? Nggak tahu sih. Saya increment atau menambahkan. Oke, J sama dengan 0, K. Oke, 55. Terusnya ini 55. Ini sama kayak tadi sih, menjumlahkan 1 sampai 10 seperti itu kan. 55. Terus jika M adalah pernyataan X lebih besar dari Y dan terdapat daratan perintah dalam pesan doket, while jika X lebih besar dari Y, maka X adalah benar. Berarti X 70 lebih besar dari 5 benar, maka lakukan X kurang 10 Y tambah 2. Berarti X-nya kurang 10 jadi 60, Y-nya 7. Terus jadi 50. Ya, berarti coba aja ya, karena nilainya kecil. X awal nilai 70, Y hasilnya 7, 5. X jadi 60, Y jadi 7, X jadi 50, Y jadi 9, X sama dengan 40, Y sama dengan 11, X sama dengan 30, Y sama dengan 13, X sama dengan 20, Y sama dengan 15, X sama dengan 10, Y, iya ini benar 17. Coba kayak gitu aja. Ini round frak, frak, frak ini round ini pembelatan, rounded jawabannya itu. Round ini ke bawah apa ke atas ya? Round frak. Oh, kalau frak itu mengambil desimal, kalau dong jawabannya. Oke, di sini nggak ada jawabannya. Seharusnya jawabannya 7.
Karena kalau frak, kita jadi kalau kayak gini, kita panggil dari dalam dulu, frak 3,7, jadi dia mengambil bilangan desimal dari, bilangan ininya, bilangan desimal, satu bilangan, berarti kalau 3,7 ya dia ngambil 0,7. Round itu pembulatan, oke. Cari dulu round, 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 round. Round. Oke, jadi jawabannya satu. Round ini fungsi pembulatan kalau dia kecil dari 5 maka ke bawah dibulatin ke bawah kayak yang biasa, aturan biasa. Berarti jawabannya satu. Dia frak ini mengambil 0,7 lalu round ini membulatkan gitu. Jadi karena 0,7 lebih besar dari 0,5 jadi dibulatkan ke atas jadi jawabannya satu. Fak. Wah, ini program yang mana? Mungkin ini program yang di atas ya. Jadi jawabannya mungkin 4 pangkat 5 ya. 4 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 10. Ya benar ini jawabannya soal yang tadi kan itu. Dalam program 2 ini, baris ke berapakah yang harus diubah untuk membuat program dapat berjalan dengan baik? ST, string, Pascal. Ya, ini udah pasti salah namanya ya. Eh, Ini salah. Ya, satu dua. Terus cara mendeklarasikan string juga salah. Jadi jawabannya satu dua. Oke, terima kasih guys. Oke, daftar. Oke, semangat. Kita pause aja ya. Oke, terima kasih guys. Pause recording.